Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini bisa bertemu dengan saya Dr. Alfa Silvestri, spesialis mata, untuk memberikan sedikit kajian yang berjudul Zikir yang menimbulkan kebaikan bagi pelakunya, sebuah tinjauan medis. Pada Al-Quran, surat Al-Anfal ayat kedua, disebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Lalu dalil tentang zikir yang kedua ada pada surat Ar-Rod ayat 28 yang menyebutkan bahwa yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Hadis yang paling berkaitan dengan pembahasan yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya adalah: 1. Imam yang adil. 2. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. 3. Seorang yang hatinya bergantung ke masjid. 4. 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan cantik, lalu dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan yang keenam, seorang yang bersodakoh dengan satu sodakoh lalu dia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Lalu yang golongan ketujuh yang berkaitan dengan kajian kita adalah disebutkan orang yang dinaungi oleh Allah, di mana tidak ada naungan, adalah golongan seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Al-Bukhari nomor 660, 1423, 647, 6479, dan 6806, dan Muslim nomor 1031. Jadi memang banyak sekali tuntunan zikir dan keutamaan-keutamaan yang sudah disebutkan oleh para ustadz dan ustazah kita. Di sini kita membahas secara medis, sebenarnya zikir itu bagaimana sih kok bisa menimbulkan ketenangan, kok bisa disebutkan bisa menimbulkan perubahan perilaku pada orang yang berzikir, menimbulkan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Sebenarnya apa sih yang terjadi di otak kita atau di tubuh kita sehingga zikir itu bisa menimbulkan semua hal baik itu, gitu ya. Itu yang akan kita bahas. Sebelumnya kita akan melihat bahwa semua manusia memiliki otak, ya, di mana otak itu terdiri dari 100
miliar neuron. Neuron itu adalah sel-sel saraf yang saling sambung menyambung gitu ya. Dan otak ini memiliki bagian-bagian tertentu yang ada yang bagian mengatur gerak, ada yang mengatur berbicara, ada yang mengatur penglihatan, ada yang mengatur pendengaran gitu. Dan juga ada yang mengatur perasaan, mengatur memori. Nah, itu yang perlu diketahui secara sepintas. Otak itu berfungsi menghubungkan sifat mikro dalam diri manusia dan sifat makro di luar diri manusia melalui gelombang komunikasi antar sinap. Antar sinap itu adalah hubungan antara sel-sel neuron tersebut, ya. Nah, seperti diketahui yang tadi saya sebutkan ya, otak itu banyak sekali bagian-bagian tertentu yang mengatur segala uh, uh, perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh si pemilik otak ya. Seperti diketahui kalau di otak kiri itu ada namanya lobus temporal, di mana di situ ada area Wernicke yang dia berfungsi sebagai area yang memulai proses mulai berbicara ya. Sebelum akhirnya rangsang yang ada di Wernicke itu dikirim ke area Broca yang ada di lobus frontalis. Area Broca itu adalah area berbicara untuk melanjutkan pembicaraan ya. Jadi dimulainya di area Wernicke lalu diolah lanjutannya di area Broca, di area frontal. Bila seseorang itu berzikir ya, maka terjadi getaran udara pada pita suara kita ya. Jadi kalau kita berzikir, kita sentuh di leher area pita suara, itu terasa getarannya ya, karena ada energi di situ. Zikir ini menyebut nama Allah ya, asma Allah dan sebutan-sebutan sifat-sifat Allah juga ya, juga kadang subhanallah, alhamdulillah, seperti itu ya. Nah, itu akan menciptakan getaran pita suara dan menimbulkan getaran di rongga mulut juga ya. Nah, dan rongga mulut ini berfungsi sebagai resonator ya, untuk memperkuat suara ya. Jadi manusia itu kalau berbicara berulang di mulut, di pita suara dan di dalam paru-paru itu terjadi proses penguatan ya, generator suara tersebut ya. Nanti getaran ini akan ditangkap oleh proses mulai zikir itu akan ditangkap oleh area yang tadi saya sebut, area di temporal yang bernama Wernicke. Nah, Wernicke ini berhubungan dengan sebuah area yang sangat istimewa di otak ya, di mana bernama sistem limbik. Ya, sistem limbik ini menerima rangsang visual dari mata dan audio dari Wernicke tadi ya. Sistem limbik ini ada di tengah-tengah otak sebagai pusat dari emosi dan kendali emosi manusia yang mengeluarkan perintah emosional dan rasional yang berkaitan dengan berbagai organ lain dalam tubuh manusia. Jadi apabila zikir kita mulai dengan sepenuh hati, menjadi rangsang suara ini akan diteruskan oleh area Wernicke ke area limbik ini, limbik area emosi ini. Nah, maka dari itu gelombang rangsang yang sampai di limbik ini
bisa menimbulkan perubahan pada denyut jantung, merubah tekanan darah, menjaga keseimbangan cairan tubuh dan suhu tubuh, ya. Jadi apabila area limbik ini terstimulasi, maka area yang bernama amigdala, ya, yang ada di situ itu akan terstimulasi sehingga merangsang, bahkan emosi di situ akan terangsang, bahkan bisa menimbulkan air mata keluar dengan sendirinya tanpa disadari oleh si pelaku zikir. Nah, jadi orang berzikir yang sungguh-sungguh, ya, bukan sekedar hanya di lisan, tapi sampai dirasakan, sampai ke otak, dipikirkan makna kedalaman yang diucapkan, itu bisa sampai menyentuh pusat emosi dan menimbulkan menangis dan menimbulkan emosional, ya. Dan juga dia akan menimbulkan rangsang untuk terjadinya keluarnya sekresi hormon-hormon endokrin, ya, dan pelepasan hormon kortisol, ya, yang berhubungan dengan ketenangan denyut nadi, denyut jantung, kestabilan suhu, tadi ya, kestabilan emosi, itu semua dipengaruhi hormon ini. Jadi memang orang-orang yang berzikir dengan sungguh-sungguh dan memaknai setiap kata yang diucapkannya, itu bisa menimbulkan rangsangan hingga ke pusat rangsang emosi di otak, sehingga menimbulkan keluarlah hormon-hormon yang baik, ya, yang menimbulkan badan menjadi lebih nyaman, tenang, begitu ya, terkontrol dan emosinya stabil, ya. Karena amigdala yang ada di sistem limbik itu mempengaruhi baik peredaran darah, pernafasan, dan pencernaan di hipotalamus, ya. Jadi zikir yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan secara berulang-ulang itu akan meningkatkan kualitas kesehatan tubuh, baik otak maupun tubuh keseluruhan, ya. Itulah mengapa orang yang melakukan zikir dan menghasilkan gelombang otak yang harmonis itu akan memiliki sifat yang stabil dan siap menghadapi berbagai hal. Jadi makanya para guru-guru kita yang memang ilmu agamanya sudah tinggi, ya, amalan zikir dan amalan wajib dan sunnahnya itu sudah banyak, pasti juga sudah terbiasa berzikir. Beliau tampak tenang begitu, tampak stabil emosinya, tampak terukur perilakunya, dan tidak gampang emosi. Itu sebenarnya adalah sebuah proses yang terjadi berulang-ulang karena zikir yang dilakukan berulang-ulang, yang sampai menyentuh pusat emosi di otak yang bernama amigdala, sistem limbik, sehingga menimbulkan emosi dan perubahan hormonal yang menimbulkan perilaku yang seperti itu. Masya Allah, ya. Jadi kalau misalnya ada orang kok katanya misalnya sudah memiliki titel yang tinggi dalam agama, tapi masih emosional, masih meledak-ledak, kok tidak tampak seperti
orang yang memiliki tingkat agama yang tinggi. Kenapa ya kadang kita berpikir seperti itu, atau kadang melakukan tindakan yang tidak baik, yang melawan syariat dan sebagainya, lupa padahal dia bertitel seperti ini, kok bisa ya? Itu ternyata kemungkinan besar disebabkan ini. Zikir atau apapun yang diucapkan oleh lisannya itu tidak sampai memicu perubahan perilaku dan emosi, karena memang hanya di lisan, tidak sampai menimbulkan stimulus di pusat emosi, di amigdala, di sistem limbik kita, sehingga tidak ada keluar air mata, tidak ada keluar hormon-hormon kortisol seperti itu. Jadi dia tetap emosional dan seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi yang kita inginkan supaya kita menjadi salah satu golongan yang dinaungi Allah di hari akhir nanti, di mana tidak ada golongan lain yang dinaungi oleh Allah, adalah golongan ketujuh, yaitu orang-orang yang berzikir sampai meneteskan air matanya. Karena itu berimplikasi pada perilakunya yang baik, yang sesuai syariat, yang jauh dari kata emosional, yang terukur dan bijak. Begitu. Dan ini sedikit tambahan, ada waktu-waktu zikir yang dianjurkan, yaitu adalah di masa pagi dan masa sore ya. Di surat Ghafir ayat 55, maka bersabarlah kamu karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu sore dan pagi. Juga pada surat Qaf ayat 39, maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Jadi dianjurkan waktu zikir yang mustajab dan mungkin berefek untuk lebih ya ke pemicu otak kita, itu adalah di fase-fase waktu pagi ya, sebelum subuh ya, dan sore hari ya. Itu ya, maksud saya bukan sebelum subuh ya, antara subuh itu ya sampai terbitnya matahari, dan sore sampai maghrib gitu ya, sampai terbenamnya matahari, itu waktu-waktu yang dianjurkan. Insya Allah itu lebih bisa memicu otak kita untuk terangsang menimbulkan sekresi hormonal, dan juga menimbulkan emosional, meneteskan air mata dan merubah perilaku kita. Semoga sedikit kajian dari sedikit ilmu yang saya miliki ini bisa bermanfaat bagi ummahat dan bagi pendengar sekalian. Saya mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang saya salah. Ya, semoga Allah mengampuninya, dan semua kebenaran ini hanya bersumber dan datang dari Allah. Semoga kita bisa melakukan zikir dengan baik dan bisa menimbulkan efek pada diri kita dan lingkungan kita menjadi lebih baik ke depannya, dan insya Allah nanti di hari akhir kita menjadi golongan ahli zikir yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.